Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Stefan di channel Deal with Willy. Nah, beberapa hari yang lalu ada teman saya datang dan ya teman cukup lama ya. Jadi dia sudah cukup tahu juga lama saya di properti, dan dulu teman saya ini sudah untung banyak gitu dari invest properti di mana-mana. Nah, tapi kemarin ini dia cerita dengan mata ya agak berbinar-binar gitu ya. Bahwa wah, pengen nostalgia lagi ke zaman dulu. Kok zaman dulu lebih gampang ya? Kenapa? Ya maksudnya invest properti, ya beli properti itu sudah pasti nanti jualnya pasti untung ya. Nah, bahkan dia juga cerita, masih inget gak dulu ada lelucon kayak gini? Ya, lelucon kayak gimana? Ya, dulu zamannya waktu masih kita pakai BlackBerry. Oh, iya, itu udah lumayan lama ya. Ya, nah itu leluconnya kayak gimana sih? Ya, yang itu loh. Nah, nih coba ya kalian dengerin ya leluconnya ya. Jadi dulu itu ada cerita di mana ada sepasang suami istri. Namun suami itu ternyata selingkuh. Sang suami membelikan selingkuhannya sebuah rumah dengan harga 1,7 miliar rupiah. Setelah 3 tahun, mereka putus dan tidak melanjutkan lagi hubungannya. Pada akhirnya rumah tersebut dijual dan laku senilai 3,5 miliar rupiah, yang setelah dipotong dengan pajak dan biaya-biaya, ia mendapatkan 3,3 miliar rupiah. Kemudian sang suami mengakui kepada istri tentang perselingkuhannya selama ini dan memberikan seluruh uangnya ke istri. Sang istri kemudian marah dan menampar sang suami sambil mengatakan, "Kenapa cuma 1 kali selingkuh?" Gimana? Kocak kan? Gila ya. Nah, makanya dulu kenapa gara-gara seperti itu ya. Dan itu memang benar-benar terjadi ya. Maksudnya untung propertinya seperti itu benar-benar terjadi. Dan itulah menyebabkan ya apa sih yang terjadi ketika orang dapat untung dengan mudahnya? Ya pasti gila-gilaan beli lagi. Kalau bisa untungnya lebih banyak lagi, ya kan? Beli lebih banyak lagi, developernya juga jauh bangun lebih banyak lagi, ya kan? Akhirnya semua bangun properti di mana-mana, ya. Ya seperti kita tahu pada akhirnya juga kenaikan tidak bisa berlangsung terus-terusan, ya pasti pada satu titik ya akan mulai terjadi penyesuaian, ya. Mulai terjadi penyesuaian, ya harga sudah makin melambat naiknya, ya sampai di satu titik ya tidak naik sama sekali, dan akhirnya malah ya berlangsung harganya tertahan, dan beberapa pemilik properti yang tidak tahan lagi ya akhirnya mulai merevisi harga. Kemudian ada krisis ekonomi, dan akhirnya juga malah beberapa properti akhirnya turun, dan kita sudah semakin jarang ya untuk mendengar bahwa mitos-mitos yang lama seperti harga properti selalu naik itu agak sudah jarang untuk kita dengar sekarang ini. Nah, tapi dari apa yang saya sharingkan di awal tadi ya, itu saya mau coba sharingkan kepada teman-teman semua. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan sharingkan apa itu tentang buyer market dan seller market. Nah, saya ajak kalian untuk like dan subscribe dulu ya channel ini ya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga, saya harapkan ya bagi kalian yang nonton selesai sampai video ini selesai ya, kalian bisa mulai memahami tentang properti seutuhnya, dan kalian bisa membuat rencana yang terarah dan jangan sampai salah ambil langkah seperti itu. Yes, kita masuk ke properti itu sendiri. Ya, properti itu sendiri sebenarnya adalah konsep tentang kepemilikan ya tanah, rumah, dan apartemen dan semua turunannya. Seringkali orang yang berpikir bahwa berbisnis properti itu adalah kita beli semua yang saya sebutkan itu di awal itu ya, itu sebenarnya cukup keliru ya, karena kita berbisnis properti itu tidak hanya berhubungan dengan barang atau listing, tetapi jauh lebih penting lagi sebenarnya adalah kita berbisnis dengan
orang atau manusianya. Ya, nah makanya kita harus memahami bahwa dinamika market properti itu sebenarnya bukan tentang properti itu sendiri, tetapi tentang orang yang menggerakkan market properti itu sendiri. Nah, makanya di sini kita harus tahu ya tentang kondisi market makro ya secara keseluruhan, misalnya tentang kondisi properti Indonesia atau juga kondisi market properti market di Jakarta. Tapi juga perlu tahu tentang kondisi market properti lokal, misalnya di lokasi tertentu atau di kompleks perumahan kalian. Nah, hal-hal seperti itu tentu memiliki dinamika market yang berbeda. Nah, kita lanjut lagi. Nah, jadi apa sih tentang buyer market dan seller market itu? Jadi properti dan orang ini tidak dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam hal bisnis properti ya kita selalu bicara tentang rumah. Saya lambangkan properti itu dengan rumah dan orang. Nah, setiap orang itu pasti punya kebutuhan tentang rumah. Ya, tetapi dalam masa waktu yang sama, tentu dua hal ini tidak memiliki titik yang setara ya. Jadi ada kalanya orang yang membutuhkan properti itu lebih banyak, tetapi ada kalanya juga ya rumah yang tersedia itu jumlahnya lebih banyak. Ya, jadi kita masuk ke kondisi buyer market. Nah, buyer market itu adalah kondisi di mana kita sebagai pembeli ya itu jumlahnya lebih sedikit. Sebaliknya, rumah yang tersedia itu jumlahnya lebih banyak. Ya, sehingga ya harga properti dalam fase ini cenderung lebih tertahan. Nah, sebaliknya seller market itu adalah kondisi di mana ya properti itu jumlahnya lebih sedikit. Ya, rumah yang ada itu masih sedikit ya atau jumlahnya sedikit, sedangkan orang yang butuh rumah itu jumlahnya lebih banyak. Sehingga ini yang menyebabkan harga properti terus naik. Ya, bahkan terus meningkat ya. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari hal ini? Ya, di sini kita bisa menebak ya. Kalau dalam kondisi seperti ini, kondisi makro yang terjadi beberapa tahun sampai sekarang ini, sebenarnya dalam kondisi apa? Yes, kita semua pasti tahu ya kondisinya sedang dalam kondisi buyer market ya, di mana memang secara keseluruhan jumlah properti yang tersedia saat ini jumlahnya banyak ya, sedangkan pembelinya ini memang bertambah banyak juga, tapi untuk kecepatannya masih belum mengimbangi jumlah pertambahan propertinya itu sendiri. Memang untuk beberapa waktu ya harga properti cenderung tertahan, tetapi tentu saja ini bisa meningkat jika ada perkembangan ekonomi ke depannya yang lebih bagus, dan tentu saja juga kemampuan finansial dari setiap orangnya itu bisa ditingkatkan ya, diberdayakan seperti itu. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Pertanyaannya sebenarnya kondisi mana sih yang menguntungkan buat kita, apakah itu di buyer market atau di seller market? Ya tentu saja dari masing-masing kondisi ini ada keuntungannya buat kita. Tapi memang kalau kita melihat dari sisi propertinya itu sendiri, ya makanya saya selalu bagi kita sebagai pembeli properti itu menjadi dalam dua peran. Apakah kita sebagai investor ataukah kita sebagai end user? Kalau kita sebagai end user, ya kita memperhitungkan kita menggunakan properti itu sambil kita menabung. Tapi kalau kita berperan sebagai investor, ya memang kita harus mendapatkan keuntungan dari investasi yang sudah kita lakukan. Memang dalam kondisi buyer properti, ya terutama saat ini ya, memang
untuk mendapatkan keuntungan sebagai investor properti, ya biasanya kita mengambil properti yang memiliki cash flow, sehingga apapun ya yang memang istilahnya dalam kondisi apapun, properti yang memiliki cash flow, mendapatkan income dari uang sewa itu bisa diandalkan, ya bisa diandalkan untuk investasi karena tetap memberikan keuntungan ketika properti tersebut ya memang secara harganya masih belum naik, ya tetapi ya dengan adanya penghasilan yang rutin dan stabil, ya tentu saja harga propertinya akan meningkat seiring tentunya juga perlindungan aset investasinya terhadap inflasi. Nah, di sisi lain ya kalau dalam kondisi seller market, ya tentu saja kita sebagai pemilik properti lebih diuntungkan karena dengan kita memegang properti itu sendiri, ya kita mendapatkan harga itu naik terus-terusan ya dari waktu ke waktu. Pertanyaannya kapan nih kita akan sampai di seller market? Ya tentunya banyak ketentuan dan kondisi yang harus tercipta supaya kita bisa mencapai atau memasuki lagi ke fase seller market. Ya seperti kondisi ekonomi yang makin membaik, yang juga ditentukan semakin meningkatnya kesejahteraan UMKM dan juga rakyat Indonesia ya, yang terutama berprofesi sebagai karyawan, ya itu juga akan memberikan kontribusi kondisi properti kepada seller market. Dalam kondisi ini ya sebenarnya kita berpegang pada prinsip bahwa sebaiknya memang kuncinya kita harus menentukan, ya kita mau memposisikan peran kita dalam pengambilan properti itu sebagai end user atau investor. Nah kuncinya seperti itu. Nah jadi kalau kita kembali lagi ke lelucon yang tadi awal sudah ditayangkan di video ini ya. Nah mungkin nggak sih hal seperti itu terjadi? Ya mungkin kalau orang yang nekat ngambil lagi properti itu sekarang, akhirnya malah bukannya untung malah buntung ya. Ya apalagi memang kondisi propertinya jelas tidak disewakan ya, tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan, entah itu dari propertinya sendiri atau dari bisnis yang dijalankan di dalamnya. Nah jadi memang setelah kita mengetahui fase dari buyer market dan seller market ini, kita masing-masing mengetahui bahwa kita hanya bisa mengambil keuntungan yang tinggi ya dalam pembelian properti itu hanya pada seller market ya, tapi memang dalam kondisi buyer market kita masih bisa mengambil keuntungan ya dalam hal kita untuk menabung ya dalam properti itu sendiri. Jadi memang kita harus berperan sebagai end user itu sendiri, sebagai orang yang menghuni dari properti itu sendiri. Jadi sambil menghuni, sambil kita menabung juga, sehingga ketika sudah selesai dan memang kita sudah tidak menempati properti itu sendiri, ya kita sudah memiliki satu aset yang kita bisa pakai suatu saat kita membutuhkan uang. Ya saya kira seperti itu. Semoga sharing saya bermanfaat. Setelah apa yang saya sharingkan pada kesempatan kali ini, saya harap kalian memiliki rencana yang jelas dan juga bisa memutuskan apa yang terbaik buat kalian semua. Nah, oke, jika kalian ada hal yang ingin ditanyakan atau juga berencana untuk menjual atau membeli properti, kalian bisa traktir kopi saya di link di bawah ini. Oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih. The Martens Community, your next home starts here.